Kapan join membership Mercy Training Center? Jadilah bagian dari komunitas yang peduli dengan kemajuan di bidang medis dan kegawat daruratan. Dapatkan banyak benefit eksklusif dengan bergabung bersama membership Mercy Training Center. Kamu berkesempatan mengikuti webinar ber-SKP gratis, mendapatkan prioritas dalam pendaftaran workshop dan pelatihan, dan berkesempatan mengikuti program sosial sebagai relawan bersama Mercy Indonesia. Ayo, bergabung dengan kami sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, apakah suara saya terdengar? Terdengar ya. Izin Bapak Ibu sekalian, kita tunda sejenak sekitar 2-5 menit untuk menunggu dari Ibu Direktur. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu Oos. Baik Ibu, maaf Ibu, suaranya masih di mute Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Oos Fatimah Rosyati, Magister Kesehatan, selaku Pelaksana Tugas Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,
Yang kami hormati Bapak Nopianto Risesar, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku narasumber. Yang kami hormati Dr. Hadiki Habib, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Emergency, Ketua Presidium Mercy. Yang kami hormati Dr. Yogi Prabowo, Spesialis Ortopedi, Konsultan Subspesialis Onkologi, Spesialis Emergency, Ketua Dewan Faculty of MTC. Yang kami hormati Dr. Muhammad Reza Saputra, Spesialis Ortopedi, selaku Ketua Yayasan Mercy. Yang kami hormati Dr. Nainda Stasya Mars, selaku Direktur Utama MTC. Yang kami hormati pula Bapak Ibu seluruh peserta webinar. Puji syukur kita untaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam rangka webinar terkait pelataran sehat bagi sumber daya manusia kesehatan. Untuk yang beragama Islam, marilah kita sampaikan salam dan salawat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapat syafaat di akhirat kelak. Bapak Ibu, narasumber, peserta, serta seluruh hadirin yang telah bergabung dalam webinar siang ini, perkenankan saya, Dr. Safira Vanisa, untuk memandu webinar kali ini. Sejenak kita berdoa agar webinar berjalan lancar, dimudahkan dalam memahami ilmu, hingga dapat kita terapkan. Silakan Bapak Ibu berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai acara inti, izinkan kami memperkenalkan kepada Bapak Ibu mengenai lembaga yang menyelenggarakan webinar ini, yaitu Mercy Training Center atau MTC. Mercy Training Center atau MTC adalah lembaga pelatihan kesehatan yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dan masyarakat melalui kegiatan peningkatan kompetensi dengan unggulan di bidang kegawat daruratan dan manajemen bencana. Sebagai bagian dari Yayasan Medical Emergency Rescue Committee, Mercy Indonesia, MTC berkomitmen untuk menyediakan kegiatan peningkatan kompetensi yang berkualitas tinggi dengan metode berbasis simulasi dan pendekatan multidisiplin. Dengan dukungan tenaga ahli dan instruktur profesional, MTC terus berupaya berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia kesehatan yang tanggap, terampil, dan siap menghadapi berbagai situasi darurat, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Saya ingin menyapa para peserta dengan sebuah pantun. Matahari bersinar cerah, hangat menyapa kita semua. Senang hati bersinergilah. Selamat datang Bapak Ibu semua di webinar SDM Kesehatan Yuk Buat Akun Pelataran Sehat. Pelataran sehat merupakan langkah inovatif dan strategis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mempersiapkan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan responsif terhadap tantangan kesehatan masa kini dan masa depan. Dengan menyediakan akses pembelajaran yang fleksibel, terintegrasi, dan mudah diakses, pelataran sehat berperan penting dalam mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang unggul di Indonesia. Siapa saja yang termasuk dalam SDM kesehatan? Siapa saja yang perlu memiliki akun pelataran sehat? Bagaimana membuat akun pelataran sehat? Dan kendala apa saja yang dihadapi dalam penggunaannya? Hal-hal inilah yang mendorong Mercy Training Center atau MTC untuk menyelenggarakan webinar terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul tersebut. Semoga webinar ini dapat bermanfaat dan menjadi bentuk komitmen MTC selaras dengan komitmen Kementerian Kesehatan untuk mengokohkan pilar transformasi SDM kesehatan dalam menopang kesehatan Indonesia. Oleh sebab itu, MTC mengundang Direktorat Mutu SDM Kesehatan Kemenkes RI
untuk dapat memberikan sambutan dan pemaparan mengenai pelataran sehat bagi SDM kesehatan. Sambutan akan diberikan oleh Ibu Dr. Randa Oos Fatimah Rosyati, Magister Kesehatan, selaku pelaksana tugas Direktur Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan. Sedangkan materi teknis pelataran sehat akan disampaikan oleh Bapak Nopianto Risesar, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Kesehatan Masyarakat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita beranjak sambutan dari Ibu Oos. Izin Ibu, saya bacakan cuplikan riwayat pendidikan dan karir Ibu. Baik. Dalam menempuh pendidikan, Bu Oos berminat pada mikrobiologi hingga kuliah di Kanada, bahkan melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister Ilmu Kedokteran Dasar di Universitas Padjadjaran Bandung di tahun 1998. Bentar. Mau sarapan, mau sambutan dulu bentar. Izin lanjutkan Ibu. Dalam perjalanan karirnya, Bu Oos kerap mendapatkan kepercayaan sebagai pimpinan di bidang pendidikan, pengembangan pelatihan SDM kesehatan, bahkan pendayagunaan SDM kesehatan luar negeri. Sebelum menjabat pelaksana tugas Direktur Mutu SDM Kesehatan, beliau menjadi Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan untuk Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2022 hingga Januari 2025. Baik, kepada Ibu Oos, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan sambutan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas, Ibu? Oh, baik. Yang saya hormati Bapak Dr. Hadiki Habib, SPPD SPM, Ketua Presidium MNERSI, dan juga kepada Ketua Dewan Fakulti MTC, Dr. Yogi Prabowo, dan juga kepada Ketua Yayasan Mercy Relawan Mercy Indonesia, Dr. Reza, dan kepada Bapak Ibu sekalian, para narasumber, para peserta webinar terkait dengan pelataran sehat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa bersama-sama dalam daring ini untuk webinar pelataran sehat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, transformasi kesehatan di Indonesia merupakan program yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, akses, dan juga efisiensi layanan kesehatan dengan 6 pilar, yaitu transformasi layanan primer, kemudian transformasi layanan rujukan, dan juga sistem ketahanan kesehatan, serta transformasi pembiayaan, SDM kesehatan, dan sistem teknologi kesehatan. Nah, dalam upaya mendukung pilar transformasi SDM kesehatan dan juga teknologi kesehatan, Kementerian Kesehatan mengembangkan platform pembelajaran digital kesehatan yang sering kita sebut dengan pelataran sehat, di mana pelataran sehat ini merupakan platform yang dirancang untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi baik untuk tenaga medis, tenaga kesehatan, dan seluruh SDM kesehatan Indonesia. Nah, di mana Bapak Ibu, untuk ini kita sudah ada regulasi baru, Undang-Undang 17 tentang kesehatan ya tahun 2023, di mana pada pasal di undang-undang tersebut disebutkan bahwa seseorang yang bekerja aktif di bidang kesehatan, baik memiliki pendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Nah, platform pelataran sehat ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional atau Satu Sehat SDMK, di mana Bapak Ibu setiap pelatihan atau kegiatan peningkatan kompetensi seperti webinar, seminar, workshop yang diikuti oleh Bapak Ibu itu tidak hanya meningkatkan kompetensi individu, tetapi juga nanti yang sudah mengikuti kegiatan tersebut dapat mendapatkan satuan kredit profesi atau SKP
yang tentu nanti sangat bermanfaat ya untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, baik misalnya untuk perpanjangan SIP ataupun pengembangan karir lainnya. Bapak Ibu sekalian, pelataran sehat juga dirancang untuk memastikan akses yang mudah bagi ASN Nakes dan juga non-Nakes Kementerian Kesehatan, termasuk tenaga kesehatan daerah, kader kesehatan, bahkan masyarakat umum yang juga bagian dari SDM kesehatan. Nah, di mana hal ini mencerminkan komitmen Kementerian Kesehatan di dalam menciptakan ekosistem kesehatan yang inklusif, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dan berkembang. Bapak Ibu, di dalam pelataran sehat kita bisa lihat bahwa dari 2 juta SDN kesehatan yang ada, yang telah mengakses atau membuat akun itu sebanyak sekitar 1,5 juta akun ya. Nah, tetapi yang mengikuti kegiatan pelatihan atau peningkatan kompetensi baru sekitar 1,2 juta ya. Nah, dengan demikian dengan dari 2 juta itu baru 1,5 juta yang membuat akun, maka masih banyak SDM kesehatan yang belum membuat, tetapi sebetulnya antusias untuk mengikuti kegiatan pelajaran di pelataran sehat. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang belum memiliki akun atau misalnya ada kendala-kendala untuk penggunaan pelataran sehat, maka kami mengapresiasi Mercy ini membuat kegiatan untuk menyelenggarakan webinar ini, di mana insya Allah nanti kami akan menyampaikan secara langsung bagaimana apa itu pelataran sehat, bagaimana cara membuat akunnya, bagaimana mengikuti pelatihan atau peningkatan kompetensi ya ataupun yang lainnya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan Mercy Training Center yang membantu kami juga untuk mensosialisasikan, menyebarluaskan platform ini, dan juga kami tentu menyambut baik terselenggaranya webinar ini dari Lembaga Pelatihan Mercy Training Center dengan judul yang cukup menarik ya, SDM Kesehatan Yuk buat akun pelataran sehat. Nah, demikian semoga berlanjut dengan berjalan dengan lancar. Kepada Bapak Ibu semuanya, selamat mengikuti. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Oos atas sambutannya. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan untuk kami. Dan mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Ibu Oos mungkin tidak dapat bersama kita sepanjang webinar ini ya Ibu. Ya. Saya ini mau boarding, saya izin dulu ya. Udah Baik antri Ibu. boarding. Ya. Baik Ibu. Terima kasih banyak Maka, Ibu Oos atas waktunya dan atas pengantarnya yang luar biasa menyemangati kita semua. Baik, peserta webinar yang berbahagia, sesaat lagi kita akan masuk ke sesi pembelajaran penggunaan pelataran sehat. Kepada para peserta, diharapkan dapat membuka aplikasi pelataran sehat. Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah bisa membuka aplikasi pelataran sehat? Baik, kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi oleh fasilitator teknis dari Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia, yaitu Bapak Nopianto Risesar, Sarjana Ilmu Komunikasi, Magister Kesehatan Masyarakat. Beliau telah hadir tengah-tengah kita. Selamat siang Pak Nopi. Ya, selamat siang Ibu. Baik, Pak Nopi, izin Pak Nopi membacakan sedikit kurikulum Bapak. Jadi Pak Novi, sapaan akrab beliau, menyelesaikan pendidikan terakhirnya di Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saat ini beliau menjabat sebagai analis kebijakan ahli pertama di Direktorat Mutu SDM Kesehatan. Berdasar pengalaman dan sepak terjang beliau dalam dunia pelataran sehat, akan sangat membantu kita nanti dalam membuat akun pelataran sehat dan menghadapi kendala-kendala yang biasa terjadi di pelataran sehat. Baik Pak Novi, silakan Bapak untuk memberikan materi. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya hormati wabarakatuh. juga Bapak Dr. Habibie Habib selaku Ketua Presidium Mercy, kemudian Bapak Dr. Yedi Prabowo juga sebagai Dewan Fakulti, ada Dr. Reza dan peserta semua yang ada di sini. Terima kasih atas undangannya Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa Ibu PLT Direktur sedang ada kegiatan lain sekarang. Ada juga tempat lain, jadi hari Izin ini Bapak saya Novi, maaf, menjelaskan. suaranya kurang terdengar jelas Bapak. Izin Pak. Oh, Ya, oke. suaranya kurang terdengar Sudah. jelas Pak. Izin Pak. Ya, apa sudah cukup terdengar sekarang? Cek satu dua Lumayan tiga. Pak, membaik. Oke. Ya, baik, terima kasih. Izin Bapak Ibu, saya meneruskan tadi dari Direktur UPLT Direktur karena sedang ada kegiatan yang lain, jadi akhirnya saya ditugaskan untuk mengisi materi teknis terkait pembuatan akun di pelataran sehat ya Bapak Ibu. Saya yakin di sini mungkin sudah ada semua akun pelataran sehatnya ya, jadi nanti mungkin kita sekilas aja terkait pembuatan akun di pelataran sehatnya, nanti kita bisa banyak diskusi mungkin jika Bapak Ibu ada permasalahan yang sering ditemui di pelataran sehat mungkin ya. Saya izin share screen dulu sebentar. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Terlihat Bapak? Ya, terima kasih. Ini sedikit nanti saya akan sedikit menyampaikan terkait kebijakan yang ada di Direktorat Mutu SDM Kesehatan ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dasarnya bahwa transformasi yang dilakukan di Kementerian Kesehatan itu adalah untuk mendukung transformasi sistem kesehatan. Nah, di antaranya yang mendukung transformasi sistem kesehatan adalah transformasi SDM kesehatan ini, Bapak Ibu yang ada di pilar nomor 5 ini. Nah, dalam melakukan transformasi SDM kesehatan itu dilakukanlah maka dikembangkanlah sebuah platform pembelajaran yang kita sama-sama kenal saat ini adalah pelataran sehat, begitu Bapak Ibu. Pelataran sehat digunakan untuk mewujudkan sebuah transformasi SDM kesehatan dalam rangka untuk mendukung transformasi sistem kesehatan yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah program-program perunggulan yang ada di transformasi SDM kesehatan, khususnya di peningkatan mutu adalah pelatihan kesehatan dalam rangka peningkatan dan pemantapan kompetensi. Jadi pelatihan dan juga peningkatan kompetensi yang dilakukan di dalam pelataran sehat, baik oleh Direktorat Mutu SDM Kesehatan ataupun institusi-institusi lain yang sudah terakreditasi, itu dalam rangka meningkatkan dan memantapkan kompetensi SDM kesehatan yang ada di Indonesia. Berikut ini adalah dasar dari pelataran sehat dan pelatihan juga yang ada di pelatihan kesehatannya Bapak Ibu ya, bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu tenaga medis dan juga tenaga kesehatan maka dilakukan pelatihan dan peningkatan kompetensi. Kemudian pelatihan dan peningkatan kompetensinya itu dilakukan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan dan atau lembaga pelatihan terakreditasi oleh pemerintah pusat. Jadi tidak hanya pemerintah pusat yang bisa menyelenggarakannya, tetapi juga lembaga pelatihan yang sudah diakreditasi oleh pemerintah pusat. Seperti Mercy ini yang sudah diakreditasi, maka boleh secara hukum, secara undang-undang itu boleh menyelenggarakan pelatihan dan kegiatan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita berlanjut ke konsep dari peningkatan mutu SDM kesehatan ya Bapak Ibu. Bahwa konsep peningkatannya itu dimulai dari perencanaan, mulai dari pengkajian kebutuhan, lalu penyusunan kurikulum, kemudian jika sudah nanti baru dilakukan penyelenggaraan di dalam pelataran sehat, diselenggarakan oleh institusi pelatihan terakreditasi dan diikuti oleh peserta yang dalam hal ini mungkin bisa SDM kesehatan. Kemudian setelah dilakukan penyelenggaraan baru dilakukan evaluasi sehingga nanti kegiatan itu bisa mendapatkan sertifikat yang jika sertifikat itu mendapatkan
memiliki nilai SKP, maka dia akan masuk ke dalam akun Satu Sehat SDMK dari tenaga kesehatan atau tenaga medis tersebut untuk apa? Untuk nanti perpanjangan dari surat izin prakteknya. Kita sudah sama-sama tahu ya Bapak Ibu ya untuk SKP ini ya. Kemudian selanjutnya ini adalah alur pembelajaran digital kesehatan di pelataran sehat untuk peserta, baik itu pelatihan, workshop, webinar, ataupun konferensi. Jadi yang pertama-tama peserta itu harus login ke dalam pelataran sehat. Nah, ada beberapa hal, Bapak Ibu, ada beberapa tipe peserta yang bisa masuk ke dalam pelataran sehat. Yang pertama adalah ASN Kementerian Kesehatan. Kalau ASN Kementerian Kesehatan itu bisa login masuk ke dalam pelataran sehat menggunakan akun e-office-nya. Jadi di Kementerian Kesehatan itu ada e-office dan setiap ASN di Kementerian Kesehatan itu memiliki akun di sana. Di beliau ASN tersebut jika mau mengikuti pembelajaran di pelataran sehat bisa login ke dalam e-office tersebut. Nanti di dalam halaman e-office ada tombol untuk mendirect atau mengarahkan ke dalam pelataran sehat. Kemudian yang kedua adalah tenaga kesehatan ataupun tenaga medis. Ini datanya itu sudah terintegrasi dengan Satu Sehat SDMK. Mungkin saat ini tenaga kesehatan dan tenaga medis sudah hampir semuanya ya, sudah hampir seluruhnya itu memiliki akun di Satu Sehat SDMK. Nah, untuk tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang sudah memiliki akun di Satu Sehat SDMK itu tidak perlu membuat lagi akun di pelataran sehat. Jadi tinggal masuk ke dalam Satu Sehat SDMK-nya, lalu nanti ada tombol untuk mencari pembelajaran di pelataran sehat dan dia maka satu nama tersebut akan terdirect ke halaman pelataran sehat dengan status sudah terlogin dan tinggal mencari pembelajaran dan mengikuti pembelajarannya. Kemudian yang ketiga itu tenaga non ASN Kemenkes dan juga non nakes atau NAMED itu bisa membuat akun langsung di dalam pelataran sehat. Jadi di dalam pelataran sehat juga dibuatkan atau disiapkan fitur untuk membuat akun di sana jika Bapak Ibu itu bukan ASN Kemenkes ataupun tenaga kesehatan atau tenaga medis. Nah, jika sudah login, maka nanti peserta-peserta itu bisa mencari kegiatan pembelajarannya. Bisa berupa pelatihan, webinar, workshop, konferensi, dan lain-lain. Ya, pelataran sehat. Kemudian mengikuti pembelajarannya. Ada beberapa metode pembelajaran, bisa full online, blended, ataupun klasik. Kalau sudah nanti akan diberikan evaluasi mulai dari pre-post test atau evaluasi terhadap fasilitator yang memberikan materi-materi dalam pembelajaran tersebut dan juga evaluasi penyelenggaraannya itu seperti apa, apakah sudah cukup baik atau kurang gitu ya, atau seperti apa itu nanti ada di evaluasi. Kalau sudah selesai nanti akan mendapatkan sertifikat bernilai SKP jika pembelajaran tersebut ada nilai SKP. Kemudian seperti tadi masuk ke dalam SKP platform di dalam Satu Sehat SDMK yang menjadi dasar untuk kita masuk ke SDM kesehatan ya. Jadi siapa saja SDM kesehatan menurut Undang-Undang 17 tahun 2003 dan PP nomor 24 sumber SDM kesehatan itu adalah seorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan. Jadi yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan ataupun tidak memiliki pendidikan formal kesehatan. Kemudian yang untuk jenis tertentu memiliki kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Jadi SDM kesehatan itu tidak hanya tenaga kesehatan dan tenaga medis ya. Jadi menurut undang-undang SDM kesehatan adalah yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan baik di pendidikan kesehatan ataupun tidak memiliki pendidikan kesehatan selama orang tersebut bekerja secara aktif di bidang kesehatan. Untuk akun pelataran sehat seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Jadi ada 3, ASN Kemenkes, nakes atau NAMED, tenaga kesehatan atau tenaga medis, dan juga SDM kesehatan atau masyarakat umum. Ini bisa membuat akun
di pelataran sehat. Tapi kalau ASN Kemenkes dia sudah terintegrasi, jadi tidak perlu membuat akun lagi, cukup masuk melalui e-office Kementerian Kesehatan. Kalau tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang dari SKP tadi dan untuk perizinan prakteknya bukan SIP, akunnya juga sih tidak perlu membuat lagi di pelataran sehat. Tinggal terintegrasi dengan satu sehat SDMK. Jadi tenaga kesehatan atau tenaga medis tinggal membuat akun langsung di satu sehat SDMK, lalu mencari ada tombol pencarian pembelajaran di dalam satu sehat SDMK, tinggal mencari pembelajaran di satu sehat nanti akan diarahkan ke dalam pelataran sehat. Nah, yang ketiga ini adalah SDM kesehatan ataupun masyarakat umum. Kalau SDM kesehatan dia bukan ASN Kemenkes dan juga bukan tenaga kesehatan ataupun tenaga medis, maka dia mendaftar langsung di dalam pelataran sehat. Contohnya SDM kesehatan mungkin yang sederhana itu kader ya Bapak Ibu ya. Mungkin kader-kader itu, kader kesehatan itu tidak memiliki latar belakang pendidikan kesehatan, tetapi dia membantu ya bekerja di bidang kesehatan. Maka kader-kader tersebut itu membuat akun langsung di dalam pelataran sehat. Nanti bisa mencari pembelajaran di dalam pelataran sehat. Jadi tidak hanya ASN Kemenkes atau tenaga kesehatan dan tenaga medis yang bisa mencari pembelajaran dan mengikuti pembelajaran di pelataran sehat, tetapi bisa juga masyarakat umum ataupun SDM kesehatan lain yang memang bekerja di bidang kesehatan. Begitu Bapak Ibu. Nah, ini alur sederhananya untuk pembuatan yang non ASN Kemenkes dan juga non tenaga kesehatan. Kenapa? Karena non ASN Kemenkes yang tadi saya bilang sudah memiliki akun di dalam pelataran di e-office, tinggal dihubungkan saja, diintegrasikan, dikoneksikan saja ke dalam akun pelataran sehat. Begitu juga dengan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang sudah memiliki akun di satu sehat SDMK. Tinggal dikoneksikan saja ke dalam pelataran sehat dan otomatis akan terbuat akunnya di dalam pelataran sehat. Nah, bagi yang non ASN dan non Nakesnamed itu bagaimana? Secara garis besar seperti ini Bapak Ibu. Jadi calon peserta tersebut membuka pelataran sehat di lms.kemenkes.go.id, kemudian ada tombol daftar, nanti ada pilihan opsi lainnya. Jadi ada 3 pilihan opsi, nanti pilih yang lainnya. Kemudian diisikan datanya, NIK, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Data ini akan dicocokkan dengan data yang ada di Dukcapil, kependudukan dan catatan sipil. Jika nama, NIK, tanggal lahir, dan jenis kelamin ini sama, maka dia akan otomatis bisa mengajukan untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan di pelataran sehat. Tetapi kalau tidak sesuai, nah itu harus dipastikan bahwa data yang diisikan ini sesuai dengan data yang ada di KTP atau di Dukcapil. Ini yang sering bermasalah ya, gitu Bapak Ibu ya. Terkadang titik ataupun spasi gitu itu berpengaruh. Jika dicatat di Dukcapilnya itu tidak ada spasi, tidak ada titik, tetapi di sini dituliskan, diisikan data pertanyaan menggunakan titik, maka dianggapnya itu tidak sesuai gitu ya. Begitu juga dengan titel gitu ya. Ada beberapa orang yang menuliskan jabatan titelnya, gelarnya di dalam KTP. Biasanya misalkan saya gitu, Nopianto, S.Ikom gitu ya. Nah, ada beberapa yang menuliskan titelnya di dalam KTP-nya. Nah, itu harus juga ditulis saat mengisikan data ini. Karena yang ditulis di Dukcapil itu dengan menggunakan titel. Nah, kemudian jika sudah tervalidasi, maka tinggal dilengkapi data yang dibutuhkan. Kemudian lanjutkan dengan mengklik tombol registrasi. Jika sudah berhasil, nanti ada email yang dikirimkan ke dalam email Bapak Ibu yang tadi didaftarkan. Saat melengkapi ini, kita meminta email. Maka ada email aktivasi gitu ya, mengecek bahwa apakah email tersebut benar dimiliki oleh Bapak Ibu. Nanti di halaman email itu ada klik tombol untuk aktivasi email. Saat aktivasi email, sudah diklik di email, klik aktivasi emailnya, maka akunnya sudah berhasil terbuat dan bisa melanjutkan untuk login ke dalam pelataran sehat.
Ini kurang lebih tutorial untuk yang bagian nakes yang ASN ya. Mungkin kita lihat singkat sebentar ya. Halo sahabat belajar, selamat datang. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat akun di Pelataran Sehat. Setelah berhasil mengakses halaman Pelataran Sehat, Anda dapat langsung mendaftar. Halo sahabat belajar, selamat datang. Kali ini kita akan mempelajari cara membuat akun di Pelataran Sehat. Setelah berhasil mengakses halaman Pelataran Sehat, Anda dapat langsung mendaftarkan diri Anda pada pilihan daftar yang ada di pojok kanan atas. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba mendaftar menggunakan kategori lainnya. Setelah memilih opsi lainnya, Anda akan melihat form yang berisikan data diri Anda. Mohon isi nama lengkap, nik, tanggal lahir, dan jenis kelamin yang sesuai dan tepat. Setelah selesai mengisi data diri Anda, di akhir akan ada kode CAPTCHA yang wajib Anda isi untuk memverifikasi diri Anda. Setelah mengirim data diri Anda, nantinya Anda akan beralih ke halaman daftar dan akan mendapat notifikasi NIK yang terverifikasi. Kemudian pada halaman daftar ini, Anda akan diminta untuk mengisi data diri Anda dengan lengkap dan tepat. Untuk pilihan instansi, Anda dapat mencari nama instansi Anda dengan mengisinya pada kolom instansi dan pilih instansi Anda. Namun, jika tidak ada, Anda dapat memilih opsi lainnya, lalu mengisi nama instansi Anda secara manual. Pada bagian jabatan, Anda dapat mengisi sesuai jabatan yang diemban. Namun, jika tidak ada, Anda dapat mengisi pekerjaan Anda saat ini. Setelah mengisi semua data diri, Anda akan diminta untuk mengupload foto diri dengan ketentuan foto yang diupload merupakan pas foto, menggunakan background merah dengan ukuran foto 4x6, dan file memiliki ukuran maksimal yaitu 2 MB. Setelah selesai klik daftar, lalu klik iya. Sebelum konfirmasi, pastikan email yang Anda tulis sudah benar. Silahkan cek pada pesan masuk yang berada di email yang Anda daftarkan sebelumnya untuk melakukan aktivasi akun. Aktivasi akun telah berhasil. Silahkan klik masuk untuk kembali ke akun Anda, isi email dan kata sandi yang sudah terdaftar, lalu isi kode CAPTCHA dan klik masuk. Selamat, akun Anda sudah berhasil masuk ke laman akun Pelataran Sehat dan dapat digunakan. Seperti itu Bapak Ibu untuk pembuatan akun yang non tenaga kesehatan dan juga tenaga medis. Jadi sebenarnya sederhana ya Bapak Ibu, tidak terlalu sulit. Nah, kemudian seperti apa untuk yang tenaga kesehatan nih? Takutnya mungkin ya dari Bapak Ibu dan di tenaga kesehatan dan tenaga medis itu belum memiliki akun di pelataran di Satu Sehat ya. Maka di webinar ini juga saya arahkan untuk Bapak Ibu tenaga kesehatan dan tenaga medis itu membuat akun di Satu Sehat SDMK. Kenapa? Karena di Satu Sehat SDMK itu nanti Bapak Ibu bisa mencari pembelajaran di dalam pelataran sehat, mengajukan STR seumur hidupnya juga di Satu Sehat SDMK, kemudian juga melihat kecukupan SKP-nya itu di dalam Satu Sehat SDMK. Jadi ini Satu Sehat SDMK itu sangat bermanfaat untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis untuk melakukan kegiatan terkait dirinya sendiri. Jadi mulai dari melakukan mencari pembelajaran, mengikuti pembelajaran, bisa mulai dari Satu Sehat SDMK dan lain-lain itu bisa dilakukan di Satu Sehat SDMK. Nah, secara umum pembuatannya seperti ini. Jadi masuk ke website Satu Sehat SDMK di satusehat.kemkes.go.id/SDMK. Kemudian ada tombol daftar sekarang. Setelah diklik, nanti silakan diisikan data. Jika sama, dia akan memvalidasi dari data di Capil ya Bapak Ibu. Kalau tervalidasi gitu ya, maka dia akan mengirimkan email ke email Bapak Ibu untuk diaktifasi. Nah, ini masuk ke satusehat.sdmk.kemkes.go.id /SDMK, kemudian ada tombol daftar di sini. Kalau sudah diklik, nanti silakan diisikan data-datanya. Kalau sudah diisikan, silakan klik tombol daftar. Nanti akan dikonfirmasi datanya, apakah sudah sesuai atau belum, gitu ya. Kalau sudah, diklik konfirmasi data diri, nanti email akan dikirim ke email Bapak Ibu. Tinggal dibuka untuk aktivasi, nanti akan berhasil. Nah, jika sudah berhasil untuk aktivasi emailnya,
Nanti silakan masuk ke halaman 1 Sehat SDMK. Ya, masuk, klik tombol masuk, nanti masukkan email dan password yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Nanti silakan dilengkapi di menu profil saya, ada beberapa yang harus dilengkapi seperti profesi, kompetensi, STR dan lain-lain. Itu dilengkapi di profil 1 Sehat SDMK. Nah, di sini ini kurang lebih tampilan dari dashboard dari 1 Sehat SDMK ya, Bapak Ibu. Jadi bisa pengajuan STR di sini, untuk cari pembelajaran di pelataran sehat di sini. Untuk yang lain-lain juga SKP juga ada di sini, Bapak Ibu. Jadi di sini semua kegiatan terkait tenaga kesehatan dan tenaga medis itu terkumpul di 1 Sehat SDMK ini. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu terkait pembuatan akun di dalam pelataran sehat, yang mana tidak secara langsung membuatnya di dalam pelataran sehat, tapi di platform-platform lain yang terintegrasi dengan 1 Sehat SDMK, dan juga e-office, ASN, e-office Kemenkes, dan juga pelataran sehat. Mungkin itu yang bisa sementara saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Ibu moderator, Ibu Safira. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Yofi. Terima kasih Pak Novi atas tadi pemaparannya. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja, mungkin ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau tulis di kolom chatnya. Namun diubah dulu namanya sesuai dengan nama terregistrasi. Kira ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, ini hanya menyampaikan ini Pak Novi, ada yang bertanya kepada saya gini, seorang masyarakat umum, masyarakat awam, kenapa kita memang harus punya akun pelataran sehat, katanya kayak gitu. Kita manfaatnya tuh apa? Memang selain memang kita dapat pembelajaran dari situ, namun untuk selebihnya tuh apa gitu. Seperti itu Pak Novi. Saya juga bingung nih, belum tahu jawabannya seperti apa. Kayak gitu. Kalau masyarakat umum mungkin kalau keuntungan secara langsungnya gitu ya Bapak Ibu ya, karena di dalam pelataran sehat ini juga sebenarnya tidak hanya SKP ya diterbitkan di dalam pelataran sehat, tetapi juga sertifikat. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload gitu ya, mendownload sertifikat di dalam pelataran sehat untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang sudah diikuti, dan materi-materi yang Bapak Ibu sudah ikuti di dalam pembelajaran itu nanti juga tersimpan di dalam pelataran sehat. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin suatu hari nanti bisa melihat lagi materi-materinya gitu ya, itu bisa tersimpan di dalam pelataran sehat. Jadi tidak tercecer. Kalau kita mungkin ikut webinar ataupun seminar itu kadang setelah sebulan 2 bulan itu mungkin materi kita lupa ditaruh di mana gitu ya. Nah, tapi kalau di pelataran sehat itu, kalau institusinya memang sesuai dengan aturan ya, memasukkan materi-materinya ke dalam pelataran sehat setelah 1 bulan 2 bulan ataupun kapan gitu ya, itu masih bisa dilihat lagi oleh peserta gitu. Salah satu keuntungannya seperti itu Bapak Ibu. Iya, baik. Silakan, mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand atau bisa tulis pertanyaannya di kolom chat. Baik, ini Pak Novi ada yang bertanya, Ibu Fora ya. Tapi ini berkaitannya dengan kartu sehat nih Pak Novi. Berkaitan dengan kartu sehat. Jadi pertanyaannya adalah, maaf bertanya berkaitan dengan kartu sehat.
mengalami kendala di mana saya tidak bisa masuk ke akun kartu sehat. Mohon arahannya. Oh, baik. Oh, satu Satu sehat. sehat, iya, satu sehat. Ini sebenarnya Ya, memang agak di awam memang bingung ya, satu sehat apa satu sehat apa sehat SDMK itu ya, Pak Novi. ya, ya, betul. Jadi memang ada dua apa ya istilahnya, satu sehat dan satu sehat STMK. Satu Ya, sehat itu adalah untuk masyarakat umum ya Bapak Ibu ya. Untuk melihat nanti kedepannya adalah rekam medis elektronik pun di situ, itu data-data vaksin kita akan ada di situ. Nah, kalau satu sehat SDMK itu adalah satu sehat untuk tenaga kesehatan dan juga tenaga medis. Fungsinya untuk pengumpulan, salah satunya itu yang pengumpulan nilai SKP, lalu pengajuan STM, pencarian pembelajaran. Nah, kalau yang Ibu Flora itu maksud adalah satu sehat STMK, kan itu sebenarnya ada fitur untuk berupa kata sandi dalam satu sehat STMK. Tinggal diklik saja Pak kata sandi gitu ya. Nanti silakan masukkan email yang Bapak Ibu daftarkan dulu. Kalau email pimpinan pasti kan masih ingat ya. Silakan dimasukkan emailnya. Nanti kalau sudah berhasil, ada email yang dikirim ke apa, informasi gitu ya untuk perbaikan password yang akan dikirim ke email yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi nanti akan dipandu lalu email tersebut. Tinggal diklik, nanti akan diminta untuk mengganti passwordnya. Nah, kalau sudah terganti passwordnya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam satu sehat STM. Seperti itu. ya, demikian Bu Flora, sudah cukup Ibu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak, izin Pak, saya bacakan pertanyaan dari Ibu Fitri Kartika Sari. Izin bertanya, kebetulan saya di Dinkes Karawang, SDMK, seringkali dapat pertanyaan dari nakes atau names yang saat di pelataran sehatnya tidak bisa melengkapi data sipilnya, seperti nama instansi yang tidak muncul, atau alamat instansi, pilihan kabupaten kotanya tidak ada di pilihannya. Selama ini kami arahkan agar ke helpdesk, namun seminggu kemudian masih menghubungi kami. Kembali terkait permasalahan yang sama, masih menghubungi kami kembali terkait permasalahan yang sama. Untuk memiliki permasalahan seperti itu, apakah ada solusinya atau menghubungi siapa, Pak Novi? Ya, sebenarnya kalau terkait itu ya sebenarnya ini case dari beberapa bulan yang lalu sebenarnya begitu ya. Jadi memang tidak bisa dipilih nama instansinya gitu ya, tidak bisa dicari. Tetapi di nama instansi itu tidak hanya nama instansinya saja, itu ada pilihan lainnya sebenarnya. Silakan dipilih lainnya saja, lalu instansinya diketikkan secara manual. Misalkan tidak ada gitu ya data dari Dinkes Karawang misalkan ya, ada data Dinkes Karawang pilihannya gitu ya, itu dipilih saja yang lainnya, nanti baru dimasukkan, diketikkan saja Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota Karawang gitu ya, lalu pilih provinsi dan kabupaten tempat instansi tempat bekerja. Nah, kalau yang kedua, nama kabupaten atau kotanya tidak ada pilihan, ini ada beberapa bisa menghubungi Helpdesk di Jenakes, atau mungkin yang lebih mudah gitu, yang lebih cepat sebenarnya. Sebenarnya ini sudah diselesaikan sih ya masalah ini ya kasus ini. Tapi mungkin masih ada yang terkendali. Jadi tidak tampil kabupaten kotanya itu hanya ada di halaman peserta sebenarnya. Tapi di halaman admin itu muncul. Dan kalau seperti itu, Bapak Ibu peserta itu bisa memilih kabupaten atau kota yang terdekat saja dari instansi Bapak Ibu. Lalu jika nanti mau mengikuti pembelajaran, bisa minta tolong kepada admin dari institusi pelatihannya untuk mengubah kabupaten atau kotanya sesuai dengan dari kabupaten kota institusi Bapak Ibu bekerja. Begitu, itu yang paling cepat menurut saya ya. Tapi kalau memang mau tidak terlalu buru-buru gitu ya, itu bisa ke helpdesk di Jenakes, nanti akan bantu diselesaikan. Nah, kalau ke helpdesk di Jenakes, Bapak Ibu, saran saya itu langsung to the point saja. Misalkan masukkan NIK, nama,
email gitu ya, lalu permasalahan dengan screenshotnya, misalkan tidak bisa memilih kabupaten, lalu sebutkan kabupaten kota yang mau dipilihkan apa gitu ya. Jadi biar lebih mudah dari helpdesk itu untuk menyelesaikan permasalahan dari Bapak Ibu. Seperti itu. Demikian jawabannya Ibu Fitri. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini juga ada yang bertanya, Pak Novi, untuk terkait dengan SKP platform yang sebelum tanggal 1 Maret itu, karena kan memang lebih manual ya waktu itu ya pengerjaannya untuk pemasukan SKP-nya itu mungkin perlu sedikit pengarahan dari Pak Novi. Ya, baik. Untuk SKP platform, Bapak Ibu, yang bukti asalkan pelatihan, lalu pelayanan terhadap masyarakat, nasionalisme itu, dan juga pengabdian masyarakat. Untuk kegiatan pembelajaran yang sebelum 1 Maret itu diuploadkan ya. Dulu diuploadkan secara manual gitu ya ke dalam SKP platform. Nanti Bapak Ibu bisa menunggu untuk verifikasi dari Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia. Nah, memang agak lama untuk verifikasinya karena apa? Karena banyak Bapak Ibu yang harus diverifikasi dan dari Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia itu memprioritaskan atau mendahulukan yang SIP-nya itu akan segera berakhir. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengupload tetapi SIP-nya masih agak lama gitu ya, masih 2 tahun, 3 tahun lagi, itu mohon ditunggu saja ya, nanti tetap akan diverifikasi. Tetapi sementara ini, informasi yang saya dapatkan dari Konsul Kesehatan Indonesia itu memprioritaskan nakes atau namet yang SIP-nya akan segera berakhir karena takut bermasalah jika SIP-nya itu sudah berakhir tetapi SKP yang harusnya sudah dinilai tercukupi itu dianggap tidak tercukupi. Oleh karena itu mohon ditunggu Bapak Ibu jika memang waktu SIP Bapak Ibu masih cukup lama gitu ya, silakan ditunggu saja. Jangan nanti baru diupload gitu ya 1 bulan sudah langsung menghubungi helpdesk kok belum verifikasi. Padahal SIP-nya masih panjang. Jadi mohon ditunggu saja Bapak Ibu untuk verifikasi dari SKP platform tersebut. Ya, terima kasih penjelasannya mengenai SKP platform Pak Novi. Ini kembali ada peserta yang bertanya dengan Ibu Elita bertanya, Pak, ada berapa SKP saya yang tidak bisa di-generate? Apakah tetap manual, Pak? Seperti itu, Pak. Baik, kalau pembelajaran Bapak Ibu, pembelajaran itu SKP-nya hanya dari pelataran sehat saja ya Bapak Ibu. Pembelajaran yang Bapak Ibu ikuti di luar yang tidak memiliki SKP di pelataran sehat itu tidak bisa diuploadkan lagi secara di SKP platform. Jadi untuk kegiatan-kegiatan baru SKP pembelajaran, khususnya pembelajaran baik itu pelatihan, webinar, workshop, dan lain-lain dari ranah pembelajaran itu hanya akan diterima dari pelataran sehat. Nah, kalau saat ini ada beberapa tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang nilai SKP-nya kalau Ibu Elita disebut tidak tergenerate ya, atau mungkin kalau mungkin benar itu tidak sesuai gitu ya dengan SKP antara pelataran sehat dan yang ada di SKP platform gitu ya. Nah, itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Kemarin itu memang ada permasalahan di SKP platform ya. Jadi SKP dari ranah pembelajaran dari pelataran sehat tidak langsung tergenerate ke dalam SKP platform. Nah, itu saat ini
minggu-minggu ini sedang diperbaiki integrasinya antara SKP platform dan juga pelataran sehat. Tapi selama Bapak Ibu melihat nilai SKP-nya sudah bertambah di pelataran sehat ya Bapak Ibu, pastikan nilai SKP-nya memang sudah bertambah di pelataran sehat, tetapi di SKP platformnya itu belum muncul, itu tidak perlu khawatir. Nanti saat perbaikan ini sudah diperbaiki ya, kesalahan atau sistem ini sudah diperbaiki, maka nilai SKP-nya akan muncul ke dalam SKP platform atau tergenerate ke dalam SKP platform untuk diperhitungkan terakumulasi di dalam SKP dari ranah pembelajaran yang Bapak Ibu sudah ikuti di pelataran sehat. Seperti itu Ibu Elita. Iya, gimana tadi nih Bapak Ibu yang sudah bertanya tentang kendala dalam menghadapi pelataran sehat, apakah sudah dicoba untuk ininya sudah dicoba untuk menangani kendalanya? Kalian mungkin ada juga yang belum, yang tadi belum punya akun pelataran sehat, mungkin bisa dicoba dibuat akunnya. Ya, betul Ibu Elita, ini ada chat lagi di Ibu Elita. Jadi belum terakumulasi di SKP Platon ataupun satu sehat ya. Ya, itu mohon ditunggu saja Ibu. Itu dalam proses maintenance ada perbaikan. Yang penting di pelataran sehat itu sudah muncul kegiatan SKP dari kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu sudah ikuti. Seperti itu. Jadi mungkin memang kalau misal belum segera itu memang ada masih proses kayak delay atau mungkin masih memang dalam proses ya Pak Novi ya. Kebetulan Iya memang betul, dulu masih ada dalam proses peserta kami yang perbaikan. Ini saya nggak keluar-keluar SKP-nya. Oh, terus akhirnya ternyata ya. memang lagi prosesnya, lagi delay aja lagi prosesnya. Oh iya, ya. Yang penting dipastikan di pelataran sehat itu sudah muncul saja SKP. Selama itu sudah muncul, insya Allah nanti akan muncul juga di SKP platform. Baik, baik. Kita masih ada punya waktu sekitar 30 menit mungkin ya. Atau ada yang mau ditanya, bisa langsung ditanyakan sekarang ke Pak Novinya. Ini kita mumpung alhamdulillah nih Pak Novi menyediakan waktunya untuk kita semua gimana memberikan solusi terhadap kendala-kendala yang kita hadapi dalam penggunaan pelataran sehat. Kalau oh ya izin Bapak, untuk pelataran sehat itu memang kita harus menggunakan email yang sama ya Pak. Tidak bisa walaupun misalnya kayak dulu ada ditanyakan kita NIK berdasarkan NIK-nya saja gitu, nggak perlu pakai email yang sama. Itu kalau misalnya seperti itu bagaimana Pak? Karena kadang kan memang banyak Bapak emailnya tidak sesuai seperti itu. Tapi kadang kan berpikir tapi kan kami NIK-nya kenapa tidak NIK saja seperti itu Pak? Pernah muncul pertanyaan seperti itu sih Pak. Iya, sebenarnya dulu di awal kan NIK sebenarnya ya, tapi dialihkan menjadi email. Itu ada permintaan dari pimpinan sebenarnya, itu karena data NIK adalah data yang kredensial ya, jadi tidak boleh langsung ditampilkan di halaman depan seperti itu. Jadi oleh karena itu diubah sistem email untuk sistem login menggunakan email yang terdaftar. Ya. Kemarin ada logo Tidak itu warna warna ya, warna. Warna. Iya Pak, ada pertanyaan kembali dari Ibu Elita kembali bertanya,
Pak, kalau terjadi kesalahan dalam data saat input atau beda biodatanya karena penarikan dari data awal, bagaimana cara memperbaikinya Pak? Sehingga teman saya tidak bisa mengakses karena perbedaan itu. Contohnya NIK, tapi namanya sesuai Pak. Izin Pak untuk bantu menjawab. Kalau itu saya agak bingung karena memang selama ini yang data namanya pun itu mengambil dari data capil. Kalau nama dan NIK-nya sesuai gitu ya, match ya. Ketika misalkan 123 itu memiliki nama Noviato gitu ya, itu akan langsung bisa membuat akunnya. Tapi kalau NIK-nya dituliskan 123 tetapi di namanya hanya tertulis Novi gitu ya, maka itu tidak bisa terbuat akunnya. Jadi saya agak sedikit bingung nih kalau pertanyaan seperti itu. Seperti apa case-nya, apakah namanya misalkan Niko gitu ya, nikahnya bukan punya ibu itu, tapi namanya sesuai gitu ya. Bagaimana Ibu Alita, sudah terjawab ya Ibu? Pertanyaan selanjutnya dari Pak Elvira Juniarti. Ini izin Ibu ya, Ibu Elvira. Assalamualaikum Pak Novi. Izin bertanya, saya baru membuat akun di Satu Sehat SDMK. Saat akan menautkan dengan pelataran sehat, tidak bisa masuk karena data belum lengkap. Karena di bagian data keprofesian kosong, karena saya tidak memiliki STR. Berdasarkan surat edaran Kemenkes tahun 2024 tentang pengecualian STR bagi lulusan kelompok tenaga kesehatan masyarakat, mohon arahannya Pak. Terima kasih. Oke, baik. Untuk yang STR ini sebenarnya ada di Konsil Kesehatan ya, nanti coba saya sampaikan ya Ibu. Tetapi kalau untuk menautkan ke pelataran sehat itu apakah sudah dicoba mengisi data profesi dan keprofesiannya ya? Data profesi dan kompetensi. Jadi profesinya itu harus diisi, tapi di bawahnya itu ada kolom kompetensi juga. Itu biasanya kalau memang tidak ada. Kalau profesi itu biasanya ada level 1, misalkan dokter gitu ya, itu profesinya. Kalau kompetensi itu biasanya kalau dokter itu spesialisnya itu di kompetensi. Tetapi kalau yang tidak ada spesialis seperti misalkan tenaga kesehatan masyarakat, itu untuk profesi dan kompetensinya diisikan sama. Misalkan tenaga kesehatan masyarakat di kolom profesi dan juga tenaga kesehatan masyarakat di kolom kompetensi. Silakan coba diisikan seperti itu, baru nanti bisa menautkan akun ke pelataran sehat dari Satu Sehat SDMK-nya. Seperti itu, Elvira. Ya, sudah cukup jelas ya Ibu Elvira. Bapak Ibu sekalian, mohon dapat mengisi link registrasi yang telah kami tuliskan di kolom chat. Jadi Bapak Ibu sekalian mohon mengisi absensi kehadiran di link yang telah kami kirimkan linknya di chat. Mungkin bisa juga Pak Novi sharing, Pak Novi, kira-kira nih banyak yang ngeluhnya kendala-kendalanya apa saja nih Pak Novi. Mungkin kan ada juga yang belum baru punya akun, nanti mungkin saat mereka menggunakan kendala itu bisa menghadapinya seperti itu Pak Novi. Yang biasa mungkin bertanya ke Pak Novi gimana nih solusinya untuk kendala ini seperti itu. Ya, baik. Kalau pembuatan akun biasanya terkendalanya di nama dan NIK yang tidak sesuai yang ada di data di Dukcapil sebenarnya. Jadi silakan dipastikan NIK dan nama itu sesuai dengan yang ada di KTP ataupun di Dukcapil ya. Kalau memang itu sudah cocok gitu ya, sudah sesuai dengan yang ada di Dukcapil, terus pastikan apakah datanya itu sudah terverifikasi ya, sudah terverifikasi di Dukcapil atau belum ya. Kalau memang belum, silakan datang ke Dukcapilnya untuk memverifikasi atau memvalidasi data tersebut supaya data itu tersimpan di database dari Dukcapil. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan akun sebenarnya yang utama itu adalah NIK dan nama, karena itu yang nanti tidak akan bisa diubah-ubah. Untuk email, untuk
tempat bekerja, yang lain-lain itu sebenarnya bisa diubah nanti saat sudah akunnya terbuat. Itu di halaman profil itu bisa diubah, foto pun itu bisa diubah-ubah, disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu saat ini ya. Misalkan alamat instansinya berubah gitu ya, atau instansinya nanti pindah kemana gitu ya. Nah itu kan variabel yang akan sangat mungkin untuk berubah-ubah. Seperti itu. Ini ada pertanyaan kembali. Sekali ini antusias bertanya dengan Bu Elita ya. Teman saya dari Papua, Pak. Namanya sama, namun NIK-nya beda. Saat dicek NIK-nya berbeda. Itu punya orang lain. Mohon arahannya ke siapa memperbaikinya, Pak. Tetap bisa akses, tapi cuma karena NIK-nya beda. Akan jadi masalah juga, Pak, dengan orang yang namanya dipakai dalam pelatihan sehat teman saya tersebut. Gitu nggak, Pak? Ini maaf, saya kurang bisa menangkap pertanyaannya Ibu Elita. Mungkin Ibu Elita bisa uh, bertanya langsung, nanti di unmute aja Ibu. Untuk Ibu Elita ya, di unmute ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ruby. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak, jadi kan ada beberapa memang ini kasusnya baru sih kalau menurut saya. Jadi kayak saya sudah berusaha membantu teman saya karena kalau saya kan sesuai dengan yang dari awal ya ditarik jadi sesuai dan bisa digunakan sampai sekarang pelataran sehat. Ya. Tapi ketika teman saya itu baru menggunakan beberapa belakangan terakhir saat kalau salah workshop kemarin, workshop besar, jadi saya SKP-nya gitu Pak. Jadi kami suruh mengakses. Ternyata penyedia itu bisa diakses Pak, tapi dia heran kok nick-nya itu berbeda Pak. Jadi setelah kami cek dipakai Google Search untuk mengecek tuh nick siapa, ternyata ini sebenarnya saya mau kirim ke chat grup ini. Namanya Manuri Sitanja dengan nick begitu Pak. Jadi semenjak itu teman saya nggak mau masuk ke pelataran sehat karena kan pasti masuknya itu ke data pribadi orang itu. Dan pertanyaan kami berdua itu sebenarnya apakah ketika dia mengakses pelataran sehat melakukan itu tidak jadi masalah juga ke orang lain yang nicknya terpakai oleh teman saya yang dari Papua tadi Pak, gitu Pak. NIK-nya berarti berbeda yang dengan yang dimiliki oleh teman Ibu gitu Iya, ya. tapi nama teman Tetapi saya itu namanya benar. iya, iya Pak, Tetapi namanya benar. benar. Iya, oke. Mungkin boleh di apa ya, di chat pribadi ke di Zoom ini kan bisa chat pribadi Bu. Iya, saya Minta minta tolong, NIK dan ini namanya ada kalau boleh. di Zoom ini ada, cuman saya tadi minta tolong bukunya supaya ngomong di sini. Karena kemarin kan kami sudah coba, tapi nggak bisa juga. Bentar ya Pak ya, saya suruh dia dia bilang sendiri. Iya, minta saya kalau boleh minta NIK sama namanya Bu, biar nanti saya Iya, cek, coba dicek. ya, makasih ya Pak. Iya. Ya, Pak Novi, Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, bagaimana ada pertanyaan lagi? Adakah yang ingin ditanyakan? Apa sudah ditanya oleh rekan-rekan yang lain pertanyaannya?
Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung, kita sekarang sudah berada di sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ke narasumber kami, Bapak Novianto Wisesar. Beliau adalah fasilitator teknis dari Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan. Ini Pak Novi ada bertanya lagi, NIK-nya muncul pertanyaan kembali tentang NIK-nya punya saya, tapi nama orang yang muncul di data dirinya nama orang lain, seperti itu Pak Novi. Mungkin agak sama kasusnya dengan Ibu Elita ya. Izin Pak Novi, ada lagi yang bertanya Pak Novi terkait dengan NIK-nya punya peserta, tapi yang muncul data dirinya nama orang lain gitu, Pak Novi. Ya, coba saya cek dulu ya, Bu Flora ya. Mungkin nanti bisa untuk juga di chat pribadi ke Pak Novinya kalau misalnya memang tidak ke everyone. Ya, izin Dokter Leni, Pak Novi sedang coba membantu untuk menangani kendala yang dihadapi oleh Ibu Elita. Memang saat ini beliau sedang tidak bicara. Suara saya terdengar? Baik. Terima kasih Ibu Flora. Flora nanti coba saya teruskan lagi ya Bu ya ke ini, ke tim dari Satu Sehatnya terkait NIK dan nama yang
beda ya. Nanti coba saya teruskan ya Bu ya. Nanti mungkin bisa dicek berkala Ibu. Kita satu sehatnya apakah sudah berubah atau belum. Baik, terima kasih Pak Novi. Ya, kembali lagi pada Bapak Ibu yang baru saja bergabung. Kita sekarang sudah ada di sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan penggunaan akun Pelataran Sehat. Di sini kita bersama Bapak Novianto dari Direktorat Mutu SDM Kesehatan. Pak, masih ada pertanyaan atau seperti apa? Safira. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau begitu kita akhiri ya Pak Novi. Izin Pak Novi, mungkin ada yang Pak Novi ingin tambahkan terkait dengan pelataran sehat atau pengalaman Pak Novi dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi? Elvin ya. Elvin orang kalau ada yang mau ditanyakan itu sebetulnya di chat Zoom. Izin Pak, suaranya kurang jelas Pak. Oh, Ibu Flora mau bicara ya. Silakan Ibu Flora. Silakan untuk bisa di-unmute Ibu Flora. Iya, baik. Selamat sore, Bu. Minta maaf tadi sudah ditanyakan sama teman Yolita yang berkaitan dengan masalah yang saya hadapi, yang berkaitan dengan satu sehat saya. Tadi sudah ditanggapi oleh Pak Novi untuk nanti ditindaklanjuti. Jadi Pak, mohon untuk tindak lanjutnya karena ini kami sangat butuh sekali karena untuk kami masuk ke pelataran sehat berkaitan dengan sertifikat dan ada beberapa kali saya mengikuti kegiatan tapi tidak bisa dimasukkan ke dalam pelataran sehat
berkaitan dengan satu sehat saya yang tidak bisa saya tidak bisa akses karena di situ muncul data yang ada itu semua memang punya saya, tetapi nama yang muncul di dalam profil saya atau data diri saya adalah nama orang lain. Seperti itu, sehingga saya mohon bantuan dari Bapak Novi untuk menindaklanjuti masalah yang saya hadapi ini. Terima kasih, Pak. Ya, baik ya Bu Flora. Nanti coba saya tindak lanjuti ke tim terkait ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang telah bertanya. Pak Novi, kita akhiri sesi ini. Alhamdulillah, kita telah tadi mau mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Novi. Terima kasih banyak atas segala informasi dan ilmunya yang insya Allah bisa kita nanti aplikasikan dalam kita menggunakan akun Pelataran Sehat dan menggunakan Pelataran Sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Direktorat Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan serta kepada para peserta yang telah aktif berpartisipasi. Fajar menyingsing, indah berseri, membawa damai dalam hidup. Kita tersenyum sumringah di sini, semangat belajar, pantang redup. Kami dari Mercy Training Center mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu, partisipasi narasumber Bapak Novi, dan mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat siang, masih siang ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua, Ibu moderator,